Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah uji coba ujian nasional Ujun 1. Ini saya nggak tahu dari mana, DKI mungkin ini ya. Bahasa Indonesia Senin 27 Januari 2020. Ini adalah kiriman dari Mbak Denti Agustina. Kalau ingin dapatkan filenya bisa bergabung di Telegram ya. Nanti linknya akan saya berikan di bawah. Itu ini ada nomor 22 Ujun Bahasa Indonesia. Sebenarnya ini bukan pembahasan nomor 22 sih. Sebenarnya sekitar pembahasan ke 28 mungkin. Yang lain belum saya kasih nomor yang awal-awal. Ya. Atau mungkin 27. Oke. Ya, silakan kalian download di sini. Kalian juga bisa bergabung di grup geng soal HOTS, karena info-info atau link-link akan saya berikan di sini juga, ya. Dan kalian juga bisa bertanya tentang pelajaran-pelajaran juga di sini. Saya usahakan bisa jawab ya. Oke. Saya mulai dari nomor 1. Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan nomor 1 dan 2. Makna kata nutrisi pada teks tersebut adalah, ya, makna kata nutrisi kita nanti fokus pada kata nutrisi. Terus kemudian berikutnya informasi yang terdapat pada teks tersebut. Informasinya apa? Kita baca. Bayam mengandung banyak nutrisi. Ya, nutrisi termasuk sejumlah besar vitamin K, kalsium, vitamin A, vitamin C, folat, magnesium, dan zat besi. Loh, ya. Bukan hanya zat besi, bayam ya ternyata ya. Nah, ini ada vitamin K juga untuk pembekuan darah. Kalsium, ini juga untuk membuat pembekuan darah, ini Ca. Vitamin A untuk mata, vitamin C mengatasi skorbut ya. Sejenis karotenoid ya ditemukan dalam bayam, bukan hanya membunuh sel-sel kanker prostat, tapi juga mencegah menggandakan diri. Loh, bayam untuk mencegah kanker prostat. Banyak ya. Folat ya meningkatkan kesehatan vaskuler dengan menurunkan homocysteine. Ya, folat meningkatkan kesehatan vaskuler dengan menurunkan homocysteine, sejenis asam amino yang dalam kadar tinggi meningkatkan risiko demensia, ya, penyakit jantung dan stroke. Folat juga menunjukkan penurunan risiko mengembangnya kanker kolorektal, ovarium, dan kanker payudara. Membantu menghentikan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, salah satu karakter utama kanker. Ya, makan bayam ya. Oke, nutrisi itu adalah nilai gizi ya. Pengolahan zat-zat yang ini nutrisi adalah zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh. Ya, ini adalah nutrisi. Kemudian informasi yang terdapat pada teks itu apa? Bayam baik untuk pembentukan tulang, bukan ya. Memang ada kalsiumnya ya ada kalsium di situ. Pertumbuhan kanker sesuai dengan jenisnya, rasanya bukan. Ini mungkin agak oke lah. Bayam menghasilkan asam amino pencegah stroke, benar ini tadi ya. Penyakit jantung dapat diobati dengan mengonsumsi bayam, mencegah ya, bukan mengobati ya. Folat ya meningkatkan kesehatan vaskuler dengan menurunkan homocysteine, sejenis asam amino. Ini menurunkan, ini bukan itu ya, bukan bukan mengandung homocysteine, tapi malah menurunkan homocysteine, sejenis asam amino yang dalam kadar tinggi meningkatkan risiko demensia, penyakit jantung, dan stroke. Nah, ya, yang dalam kadar tinggi meningkatkan risiko demensia, penyakit jantung, dan stroke. Jadi folat menunjukkan penurunan risiko mengembangnya kanker koroner ovarium ya, membantu menghentikan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ini folat ya. Kita lihat di sini, penyakit jantung dapat diobati dengan mengonsumsi bayam jantung ya, dalam kadar tinggi. Ini meningkatkan risiko. Nah, ini bukan mengobati ya, menurunkan risiko, mencegah ya. Jadi yang paling benar adalah bayam baik untuk pembentukan tulang. Kenapa? Karena di dalam bayam mengandung
kalsium. Nah, kalsium adalah zat kapur ini. Ya, selain kalsium itu untuk pembentukan tulang, kalsium juga untuk ini pembekuan darah. Ya. Jadi menurut saya yang paling benar yang A. Nomor 3. Teks tersebut merupakan bagian pembatasan kalori adalah kunci ilustrasi menghitung kalori. Ya, pembatasan kalori adalah kunci ilustrasi menghitung kalori. Fitness guru sekaligus mantan pelatih Biggest Loser Tiffany Hall ya menjelaskan kepada Body and Soul pembatasan kalori yang berlebihan bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi. Ya, diet berlebihan itu loh maksudnya ya, seperti protein dan karbohidrat. Padahal keduanya mampu membantu pembakaran lemak dan membangun otot. Pembatasan kalori berlebih justru ya berpotensi membuat kita menjadi binge eater atau makan berlebih setelahnya. Ya. Sementara itu, pelatih kesehatan tersertifikasi Holistic Lee Holmes mengatakan bahwa berat badan sehat yang bertahan dalam jangka panjang tidak hanya dihasilkan karena pembatasan atau pembakaran kalori. Oke. Teks tersebut merupakan bagian pikiran utama ini ya. Pikiran utama. Jadi pembatasan kalori adalah kunci ilustrasi menghitung kalori. Fitness guru sekaligus Tiffany menjelaskan kepada Body and Soul pembatasan kalori berperan bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi. Sebentar. Rasanya bukan pikiran utama ya. Mungkin pikiran utamanya adalah bagaimana kesehatannya, alasan dan bukti pendukung. Alasan dan bukti pendukung rasanya. Alasan. Di sini ada alasan. Tiffany menjelaskan pembatasan kalori yang berlebihan bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi penting seperti protein, padahal keduanya mampu, ini kan kayak alasan ya, padahal keduanya mampu membantu lemak dan ini bukti pendukung ya. Pembatasan kalori berlebih justru, nah ini kan kayak alasan, berpotensi kata-kata padahal justru itu kan kata-kata kayak alasan dan bukti. Berpotensi membuat kita menjadi binge eater. Nah ini bukti pendukung. Oke, yang C. Pikiran utamanya adalah bagaimana hidup sehat pasti ya. Dan pikiran utama bagaimana hidup sehat dan diet berlebih itu tidak baik untuk kesehatan. Rasanya itu pikiran utamanya seharusnya. Kalau ini alasan dan bukti pendukung. Bacalah teks fabel berikut kemudian kerjakan soal nomor 4 dan 5. Pantai, Rudi langsung berteriak senang. Kok fabel kok manusia? Fabel seharusnya binatang ya, kok Rudi langsung berteriak senang. Tanpa berpikir panjang ia langsung menyeburkan diri ke dalam air laut. Senja dan bintang memperhatikan Rudi dari kejauhan. Senja masih tak menyangka harus melewati jalur yang menegangkan untuk mendapatkan pemandangan seindah ini. Mereka harus melewati jalur yang ada banyak pepohonan liar dan jalanan terjal menurun sebelum tiba di pantai Batu Topeng. Senja memilih bermain ayunan. Ada 2 buah ayunan di pinggir sebelah timur. Bintang menemani Senja. Sementara itu Rudi masih asik berenang. Dia merasa senang berenang di air laut tanpa memperdulikan panasnya cuaca. Rudi, kenapa Senja? Kayak anak kecil, ujar Senja. Mereka berdua pun tertawa. Bagaimana rasanya menjadi penjelajah daerah terpencil dengan misi pendidikan? Tang, luar biasa. Ya, kamu harus mencoba, entah dengan alasan keinginan atau sekedar mencari pengalaman. Kamu sudah berapa lama, berapa bulan di sini? Oke, ini bukan fabel ya cerita biasa. Makna pepohonan liar, ya hutan ya. Di sini ada pepohonan liar, terus ini penjelajah daerah terpencil. Ya. Adalah oke. Jadi Senja memilih bermain ayunan, ada 2 ayunan di pinggir
Sebentar, kita baca lagi ya. Saya kurang fokus di situ nanti. Pantai, Rudi langsung berteriak senang tanpa berpikir panjang. Ia langsung menceburkan diri ke dalam air laut. Senja dan Bintang memperhatikan Rudi dari kejauhan. Senja tidak menyangka harus melewati Senja ya. Senja tidak menyangka harus melewati jalur menegangkan untuk mendapatkan pemandangan seindah ini. Mereka harus melewati jalur yang ada banyak pohon liar dengan jalanan yang terjal menurun sebelum tiba di pantai Batu Topeng. Senja memilih bermain ayunan, ada beberapa buah ayunan di pinggir sebelah timur. Bintang menemani Senja, sementara Rudi masih asik berenang. Oke. Kayak anak kecil, bagaimana rasanya ini? Kayak anak kecil, ujar Senja. Mereka berdua pun tertawa. Bagaimana rasanya menjadi penjelajah daerah terpencil dengan misi pendidikan Tang? Ya, berarti Bintang. Di situ Bintang ya. Penjelajah daerah terpencil adalah Bintang. Makna pepohonan liar. Tadi mana pepohonan liar? Banyak pepohonan liar dengan jalanan terjal menurun. Ya memang pohon liar. Ya, tumbuhan di tepi pantai, tumbuhan yang ditanam tetapi tidak dirawat, pohon yang tumbuh tanpa ada yang menanam dan merawat ini ya. Liar, pepohonan liar. Baca kutipan teks berikut. Berdasarkan struktur teks tersebut merupakan bagian Kong Jiman akan memberi makan ayam-ayamnya. Seperti biasa, setelah ayam-ayam berkumpul, ia menghitung ayamnya terlebih dahulu. Jali, 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 teriakannya. Ya Kong, seru Jali muncul dari pintu belakang. Ini si bongsor kemana? Kata Kong Jiman menyebut ayam jagonya yang paling besar. Sore ada, Jali yang masukin kandang, kata Jali sambil mengamati ayam-ayam sedang menunggu diawur makanan. Kong, nggak mau tahu loh, cari supaya ketemu, kata Kong Jiman. Berdasarkan struktur tersebut merupakan bagian komplikasi ini. Ya, Kong Jiman memberi makan ayam-ayam seperti biasa. Ayam berkumpul menghitung ayamnya lebih dahulu. Nah ini ayamnya nggak ada. Jali, jali, teriakannya. Ya Kong. Ya ini ayamnya hilang. Struktur ini adalah komplikasi. Ya. Rangkaian peristiwa orientasi, bukan orientasi ya. Orientasi ada seorang yang bernama Kong Jiman, nah gitu. Orientasi jelas enggak. Rangkaian peristiwa. Ini kayak ada konflik gitu loh, komplikasi itu. Ya. Jadi yang C. Atau kita cari ya, komplikasi dalam cerita itu definisinya apa? Atau dua masalah yang berbenturan atau bagaimana? Nah, komplikasi cerita adalah orientasi dalam teks fabel kenalan tokoh, suasana, latar waktu, tempat. Komplikasi merupakan klimaks jalan cerita. Oh, belum klimaks ya. Komplikasi merupakan klimaks jalan cerita. Komplikasi berarti puncak permasalahan. Bukan komplikasi kalau gitu. Ya. Saya kira puncak itu epic. Ya, oke lah. Komplikasi juga merupakan puncak, berarti bukan komplikasi, bukan orientasi, bukan resolusi, ya rangkaian peristiwa saja kalau gitu. Ya. Nomor 7, perhatikan rumpang berikut. Setelah kami tahu mereka menyebarkan hoax, kami menjadi titik-titik sama mereka. Antipati yang lebih cocok, nggak suka antipati. Setelah kami tahu mereka menyebarkan hoax, kami menjadi antipati sama mereka. Antipati itu kebalikan dari simpati. Ya, jadi ini berkebalikan atau berantonim. Bacalah kalimat berikut. Perjalanan hidupnya memberi nuansa kepada kita semua bahwa jangan takut untuk bermimpi karena mimpi dapat membuahkan kenyataan. Ya. Pemilihan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah perjalanan hidupnya memberi nuansa pada nuansa, ini nggak cocok itu. Memberi nuansa pada kita semua bahwa jangan takut, ini nuansa nggak cocok. Ya. Bacalah kalimat berikut. Kata yang tidak tepat penulisannya adalah buah alpukat banyak digunakan sebagai terapi alternatif untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Kata yang tidak tepat penulisannya adalah buah alpukat banyak digunakan sebagai terapi alternatif untuk kesehatan kecantikan kulit. Kelihatannya kok alpukat ini ya. Kata baku dari alpukat itu apa sih? Ya, kita cari ya.
baku, alpukat, apukat atau alpukat. Kata baku, banyak yang nyari berarti ini kata baku. Buah yang bernama Latin Persia americana berasal dari Amerika Tenggara ini sangat terkenal di Indonesia. Di Indonesia buah ini dikenal sebagai alpukat atau alpukat, apokat, avokat. Ternyata menurut KBBI kata avokat dan alpukat dianggap ejaan baku. Ya, dengan advokat dan advokat dianggap tidak baku. Advokat dan advokat. Yang benar ada avokat. Ternyata menurut KBBI kata avokat dan alpokat. Di sini adalah alpukat. Ya, pakai O bukan U ya. Terapi rasanya biasa. Itu serapan juga. Ya, sudah benar. Yang terapi yang enggak benar. Alternatif sudah benar. Berasal dari alternative. VE itu alternative. Nah, kalau VE biasanya ganti F. Ya, jadi alpukat. Yang benar alpokat. Ya, apokat pakai O. Ya, avokat. Nah, tidak ada dalam kamus ya. Kata alpukat tidak ada dalam kamus. Oke. Pakai O ya. Ternyata benar Pak, avokat. Oke, kita lanjutkan. Ibu, Gun, tolong bawakan ibu air. Baik Bu. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah ini tanda hubungnya ini nggak cocok. Gun ini harusnya koma saja, bukan tanda dash seperti ini ya, tanda apa strip atau tanpa minus itu nggak baik, nggak benar. Koma yang benar atau tanda seru malah Gun gitu. 11 nomor 11. Bacalah teks fabel. Sariman sudah tidak berani lagi lewat depan rumah Pak Marta. Ini bukan fabel juga kok, dari tadi salah fabel aja. Sariman kini sudah tidak berani lagi lewat depan rumah Pak Marta. Kalaupun terpaksa ya harus lewat, ia akan menunggu orang lain yang lewat atau beramai-ramai dengan temannya. Tetapi kalau dia seorang diri, dia akan mengambil jalan memutar yang jaraknya 1 km lebih jauh. Anjing, anjing, aduh anjing, teriak Sariman sambil berlari sekuat-kuatnya dan sekencang-kencangnya. Tetapi si Baron, anjing milik Pak Marta, terus mengejar sambil menyala. Suara dan cakarnya di jalan berbatu kecil-kecil semakin cepat terdengar. Ketika betisnya merasakan hembusan napas si Baron, dia tidak berpikir panjang. Dia melompati parit dan lebarnya sekitar 3,5 meter dan bruk, dia mendarat di tepi parit. Si Baron berhenti mengejar dan hanya menyalak di tepian seberang. Sariman segera bangkit kembali dan berlari dengan kaki penuh lumpur. Itulah peristiwa yang pernah dialaminya. Sariman kini sudah tak berani lagi lewat di depan rumah Pak Marta. Kalaupun terpaksa, ia harus lewat. Ia akan menunggu orang lain yang lewat atau beramai-ramai dengan temannya. Tapi kalau dia seorang diri, dia akan mengambil jalan memutar jaraknya. Loh, ini sudah ditulis lagi. Apa tulisan ini? Akibat konflik pada kutipan cerita tersebut di atas adalah Sariman dapat melompati. Akibatnya ya tidak berani. Sariman tidak berani lewat depan rumah Pak Marta sendirian. Ini akibat konflik. Konfliknya ya dikejar anjing tadi. Bacalah bagian-bagian teks berikut. Teks akan menjadi eksplanasi yang benar dengan urutan ya, teks eksplanasi ya kemarin kayak paket sebelumnya ya. Teks eksplanasi urutannya urutan teks eksplanasi ya, ini. Urutan teks eksplanasi. Oh, ini blognya Ruang Guru ini. Mana teks eksplanasi?
kok enggak dalam bentuk poin-poin ya? Saya lebih suka yang dalam bentuk poin-poin aja. Kemarin sempat saya buka kok, nggak ada di sini. Harusnya ada historinya. Loh, Bradley. Saya lebih suka kalau ini aja, ini aja. Struktur eksplanasi. Nah ini, jadi eksplanasi strukturnya terdiri dari pernyataan umum, ya. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat dan interpretasi, ya. Umum, sebab akibat, interpretasi. Seorang yang ini dimulai dari 1, 2, kalau biasanya ya, kalau 1, 2, dan 4, yang 2 ini biasanya kita pilih. Karena yang diulang 2 kali. Ya biasanya seperti itu sih. Ya. Keberadaan urutannya tadi adalah dimulai dari umum, urutan sebab akibat dan interpretasi. Keberadaan berita ini susah dilacak kebenarannya. Beredarnya berita hoax menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Bahkan berita hoax pun bisa menjadi berita hoax. Oke. Habis itu 1. Seorang suatu hari mendapat informasi akan terjerat isi informasi. Setelah orang tersebut meyakini benar informasi tersebut, maka itu hanya mereka sudah menyebarkan tersebut. Kok lebih cocok dari 1 ya? 3 itu apa? Maka sebelumnya kita meyakini kebenaran, ketidakbenaran, harus menelitinya sumber awal. Namun jelas 4 tidak mungkin jadikan yang pertama. Yang bisa dijadikan yang pertama 1 atau 2. Seseorang suatu hari mendapat informasi akan terjerat pada isi informasi. Setelah orang tersebut meyakini kebenaran informasi tersebut, ternyata itu hanya hoax. Mereka sudah menyebarkan berita tersebut. Kelihatannya 1 deh ternyata. Terus 3, maka sebelum kita meyakini kebenaran ketidakbenaran berita tersebut, kita harus menelitinya dari sumber awal. Selain itu kita juga menyandingkannya dengan berita serupa. Habis 3, 4. Namun bahayanya ketika informasi itu benar karena sering termakan hoax menjadi tidak mempercayainya. Hal ini wajar karena mereka sudah sering terpapar berita hoax. Ironisnya, berita benar pun bisa menjadi hoax, ya, dalam tanda kutip, karena sudah dihoaxkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh berita tersebut. Terus 2, keberadaan berita saat ini susah dilacak kebenarannya. Beredarnya berita hoax menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Bahkan berita hoax pun bisa menjadi berita hoax. Ya, hoax pun maksudnya yang kita jadi nggak tahu mana hoax hendak. Ini cocok ini untuk eksplanasi. Ya ternyata. Jadi belum tentu ya ini terjadi 2 kali, ternyata itu adalah jawabannya. Nomor 21, perhatikan langkah teks berikut ini. Ini tetap ya, ini akan kita mulai dari 2. Biasanya kan gitu. Teks tersebut akan menjadi teks eksplanasi yang baik dengan urutan. Coba awal abad ke-20 ini cocok ini ya. Ini cocok dijadikan habis 2 enaknya 3 apa 4 gitu ya. Awal abad ke-20, Curug Dago di Kota Bandung adalah ikon kuat. Kehadirannya menjadi salah satu saksi wisata alam yang sedang mekar-mekarnya di Cengkuang, Bandung. Kini keelokannya tak seindah dulu. Pada kunjungan keduanya, nah ini jelas nggak mungkin. Ya, kedatangan Raja Parahipok, habis 2, 3 kelihatannya. Kedatangan Praja Dipok bisa dikatakan luar biasa. Beliau adalah wajah baru Siam. Ide dan pikirannya maju, jiwa petualangan membawanya menjelajah ke luar negeri, belajar beragam kebudayaan dan kemajuan teknologi. Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi selain Malaysia dan beberapa negara Eropa. Kemudian 2, 3. Oh, harusnya enggak mungkin. 4 dulu baru 3. 4 terus 3. Yang habis 4, 3 mana?
Enggak ada ya. Pada awalnya bermula dari Raja Thailand yang memperkenalkan raja ini datang 2 kali ke Curug Dago, kunjungan pertamanya dan datang lagi 5 tahun kemudian. Ini kelihatannya mungkin. Ya. 4 itu sehabis 3 itu sehabis 4 lebih cocoknya. 2 tetap ya yang pertama. Awal abad ke-20, Curug Dago Kota Bandung adalah ikon yang kuat kehadirannya menjadi salah satu saksi wisata alam yang sedang mekar-mekarnya di Cengkuang Bandung. Kini keelokannya tak sindah dulu. Ya dimulai dari 2, terus habis 2, 4 kelihatannya. Awalnya bermula dari Raja Thailand Chulalongkorn II yang mempopulerkannya. Raja datang 2 kali ke Curug Dago, kunjungan pertamanya pada 1986, datang 5 tahun kemudian, ya, habis 4, 2, 4, 1. Pada kunjungan keduanya itulah prasasti Curug Dago dibuat, diguratkan di atas batu, jejaknya abadi pada 12 Agustus 1929. Prasasti Curug Dago bertambah 1, kini dibuat Raja Prajadipok, datang untuk napak tilas ayahnya di Chulalongkorn. Ya, cocok ini. 4, 1, terus terakhir 3. Kedatangan Raja Paradito bisa dikatakan luar biasa. Beliau adalah wajah baru Siam. Ide dan pikirannya maju, jiwa petualangannya membawa jelajah ke luar negeri, belajar beragam budayaan, kemajuan teknologi ini cocok. Jadi yang B. Tanpa melihat urut-urutan ini pun common sense ya. Jadi akal sehat itu akan mengarah ke jawaban B. Perhatikan iklan berikut. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Tidur ya. Nanti matikan maksudnya. Maksud dari iklan tersebut adalah jika tidak digunakan lampu dimatikan, ini yang benar. Ya. Gunakan lampu secara ramah lingkungan. Sekali-sekali kita harus mematikan lampu supaya awet. Lampu juga punya kebersihan daya. Ya, jika tidak digunakan matikan lampu. Perhatikan pantun rumpang berikut. Elok-elok menyeberang, jangan sampai tintian patah. Elok-elok dirantau orang, pasti jangan berbuat susah. Elok-elok menyeberang, jangan sampai titian patah. Elok-elok dirantau orang, bambu. Sampai negeri sendiri hidup berbahagialah. Janganlah sampai berbuat salah. Nah ini loh. Ya. Elok-elok menyeberang, jangan sampai titian patah. Elok-elok dirantau orang, jangan sampai berbuat salah. Jadi berlaku baiklah di negeri orang. Karena kalau berbuat salah dan itu di negeri orang, waduh, kita kan tidak tahu bagaimana hukum mereka. Perhatikan puisi rumpang berikut. Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah kulihat awan di pagi hari ini bagai kumpulan kapas putih, seputih bunga melati. Ini I, ini H. Ini N, ini bumi pelangi. Harusnya I depannya itu. Kulihat awan di pagi hari, beriring berbaris berseri-seri. Nah, ini cocok ini, ya. Bagai gumpalan kapas putih, seputih bunga melati. Awan, engkau berharap mengikuti angin. Terus N ya, membasahi bumi. Ini nggak cocok. Awan, engkau berharap mengikuti angin. Angin menopang, mengombang-ambing diri. Berbaring laksana permadani. Engkau bergerak mengikuti angin. Berbentuk curah hujan mensegarkan bumi. Nah ini cocok. Beringin di angkasa raya. Ini nggak cocok, di sininya nggak cocok. Berbaring datar laksana permadani. Ini kok iya. Terbang berarak ke sana kemari. Kulihat awan di pagi hari. Terbang berarak ke sana kemari. Cocok kalau ini. Bagai gumpalan kapas putih, seputih bunga melati. Awan engkau bergerak mengikuti angin. Berbaring datar laksana permadani. Ini cocok sih yang C ini.
bermajas, maksudnya kita fokus pada majasnya ya. Jadi majas maksudnya kita konteksnya gitu loh. Membasahi bumi bertiup terbanglah. Kulihat awan di pagi hari, terbang berarak ke sana kemari, bagaikan kumpulan kapas putih, seputih bunga melati. Akan cocok ya. Awan engkau bergerak mengikuti angin, berbaring datar laksana permadani. Kejukan datamu membasahi bumi, kuharap warna pada pelangi. Harusnya saya mencari N sih, nggak ada yang N. Ya, adanya I. Cuman kalau A ini jangan. Ini kan I ya, jadi secara makna juga kurang bagus. Ini C ini yang paling bagus menurut saya gitu. Ya. Kulihat awan di pagi hari, terbang berarak ke sana kemari, bagai kumpalan kapas putih, seputih bunga melati. Awan, engkau bergerak mengikuti angin, berbaring datar laksana permadani. Kesejukanmu membasahi bumi, berharap memberi warna pada pelangi. Oke, that's good. Next, 25. Perhatikan teks cerita rumpang berikut. Bagian yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah Darmanto, siswa pindah dari Brebes, bahasa daerahnya masih kental, namun tidak sedikit pun ia minder. Pergaulannya supel, dia berusaha berteman dengan siapa saja, walaupun kadang ada yang menerimanya setengah hati. Ya, bagian tepat melengkapi teks. Toh memang kamu tidak malu bawa nasi dari rumah, kata Yosef teman sekelas yang duduk dari belakang. Malu? Kenapa? Kan nasi bawa dari rumah. Malu? Kenapa? Kan nasi bawa dari rumah, jawab Darmanto lugu. Oh ya sudah, lanjut Joseph melongo. Kan nasi bawa dari dibolak balik aja. Oke. Anaknya pede ya. Walaupun kadang ia menerima setengah hati. Setiap hari ia membawa jajanan yang dijual di kelas untuk membantu. Tidak ada teman sekelas yang tidak mengetahui siapa sesungguhnya Darmanto. Ayah Darmanto kok enggak cocok ya? Pada saat itu Darmanto lebih banyak di kelas sambil membuka bekal yang dibawanya dari rumah ini. Konteksnya membawa bekal ya. Kebiasaan ketika dia di SMN 3 Brebes masih terbawa saat ini. Awalnya banyak teman yang satu kelas yang menertawakan dan nyinyir kepadanya. Darmanto tidak paham apa yang diketawakan temannya. Nah ini nggak cocok, yang cocok ini. Dia suka bawa kawan dari rumah. Ya, toh memang kamu tidak malu bawa nasi dari rumah, kata Yosef teman sekelas yang duduk paling belakang. Malu? Kenapa? Kan nasi bawa dari rumah. Jawabannya agak oke, lucu ini emang ceritanya. Sepenggal cerita aja sudah bikin tertawa. Perhatikan langkah-langkah teks prosedur rumpang berikut. Cara mengisi baterai handphone. Petunjuk yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah seringkali kita mendengar keluhan tentang baterai handphone, HP yang sudah kembung. Hal ini salah satu sebab adanya kesalahan saat pengisian atau mengecas. Cara mengisi HP yang disarankan adalah sebagai berikut: matikan HP, masukkan kabel pengecas pada HP, masukkan stop kontak listrik, biarkan HP sampai terisi penuh ini ya. Setelah penuh, hentikan pengecasan. Jadi ya A, perhatikan kondisi HP sampai penuh. Awasi HP jangan sampai baterainya terlalu penuh. Diamkan beberapa saat kemudian baterai terisi penuh. Biarkan HP sampai terisi penuh, ini yang A, yang cocok. Perhatikan kerangka teks laporan rumpang berikut. Bagian teks yang tepat untuk melengkapi kerangka teks tersebut adalah persiapan berangkat, suasana perjalanan, titik-titik acara resmi berlangsung. Persiapan berangkat, suasana perjalanan sampai di lokasi, acara resmi berlangsung. Panggung sudah siap, perjalanan yang ceria. Nah ini yang paling cocok ini. Pengisi acara sudah siap. Enggak. Yang A ya. 28 sekarang. Bacalah teks rumpang berikut. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Kata bentukan. Bermain. Berada di Amsterdam seperti melihat permainan, harusnya permainan ya. Permainan sulap. Baik bagi penduduk asli maupun para wisatawan mancanegara. Seperti melihat permainan sulap. Berada di Amsterdam seperti melihat permainan sulap, baik bagi penduduk asli maupun para wisatawan mancanegara. Semua orang yang pernah berkunjung ke sana selalu ingin mengulanginya dan berharap bisa datang kembali. Sementara bagi para penduduk asli tidak pernah ada keinginan
untuk meninggalkan kota yang dikenal indah dan cantik. Seperti melihat bermain permainan ya, yang B. 29. Perhatikan teks rumpang berikut. Kata depan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah Pisang molen mencoba naik kelas. Dia makanan ringan yang biasanya dijual di pinggir jalan. Oleh pedagang kaki lima. Molen gini disantap di kafe, rumah makan, mall, food court hingga hotel berbintang 5. Dari yang semula biasa saja, molen sekarang disajikan dengan megah dengan beragam rasa. Oke. Nomor 30, perhatikan teks berikut. Setiap hari Minggu dia latihan tarian Bali di Sanggar Sampur Biru, Brebes. Di sana instruktur didatangkan dari Kabupaten Bandung. Penggunaan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah setiap hari Minggu. Harinya kecil harusnya. Setiap hari Minggu. Nah ini, setiap hari Minggu dia latihan tarian Bali. Tarian Bali, Balinya kecil. Nah ini, penggunaan huruf besar saya harus lagi ya. Penggunaan huruf besar. Jadi biar nggak salah. Mending kita mundur sebentar sedikit untuk melihat penggunaan huruf besar. Penggunaan huruf kapital. Huruf besar itu, nah ini. Pedoman penggunaan huruf kapital. Ini biasanya kita ya. Dipakai huruf pertama pada kata awal kalimat jelas ini ya. Dipakai sebagai huruf pertama setelah petikan langsung. Oke. Huruf pertama kata ungkapan yang berhubungan dengan agama. Oke. Dipakai huruf pertama gelar kehormatan, tidak ada tadi. Tidak sebagai huruf pertama gelar kehormatan keturunan tidak diikuti nama orang. Oke, tidak ada di situ tadi. Huruf pertama nama jabatan, tidak ada. Jabatan enggak usah. Tidak dibakar yang tidak merujuk nama. Seorang mayor jenderal tadi tidak ada di situ. Huruf pertama nama orang, jelas ini. Oke, ini lewat aja. Binti bin usah. Oke, 7. Suku bangsa-bangsa Eskimo, suku Sunda, bahasa Indonesia bahasanya kecil saja. Tapi di sini tadi adalah tarian Bali. Iya. Tarian Bali. Balinya besar apa kecil ya? Besar, khasan budaya masalahnya ya. Ya, huruf kapital, huruf dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, harinya kecil, Jumatnya besar. Ya, harinya kecil. Setiap hari Minggu, minggunya besar. Ya, jadi ini jelas salah. Ya, di sini salah, di sini benar, di sini benar. Ya, tarian Bali, B-nya besar. Ya, ada di sini. Coba ya. Ya, khasan budaya, unsur geografi. Nah ini. Oh, bukan. Kayak tarian Melayu, tarian Bali ini menggambarkan kekhasan budaya, tarian Bali. Ya, B-nya besar. Jadi di sini tarian Bali ini benar, di sini tarian Bali benar, sama benarnya ya. Ya. Di Sanggar Sampir Biru ya, nama Sampir Biru nama sanggar itu besar harusnya. Brebes ya, di sana instruktur didatangkan dari Kabupaten Bandung. Ya, jadi Sampur Birunya ini yang salah. Ya, harusnya di Sanggar Sampur Biru. Jadi ini harus huruf besar. Ya, jadi yang C. 31, perhatikan kalimat berikut. Taktik serangan bergu terdiri dari penggunaan kata tanda baca yang tepat pada kalimat. Titik 2 setelah kata dari dan titik koma. Taktik serangan bergu terdiri dari titik 2 harusnya ini ya. Setelah kata dari dan titik koma pada akhir rincian. Bentar. Titik koma
Kata dari dan koma pada akhir rincian. Nah, ini yang benar. Ya, di sini koma, terakhir baru titik. Kita lanjutkan nomor 33. Ini tadi jangan sampai ada yang terlewat. 30, 31, lo 32-nya enggak ada. 30, 31, langsung di sini 30, ada 32, 33 ya. Ada 32, 33 dalam teks ini. 32 apa? Umum ke khusus, khusus ke umum, atau ilustrasi, pedoman pola pengembangan. Ya. Perbedaan penggunaan bahasa, perbandingan, pertentangan, ya ini. Kita lihat yang satu dulu ya. Ini bagaimana pola pengembangannya. Pada saat ini Sahara adalah gurun yang kering dan tidak ramah bagi manusia. Namun 2000 tahun yang lalu area ini merupakan oasis bagi berbagai makhluk hidup. Para peneliti dari Massachusetts Institute of Technology menganalisis deposit debu yang berada di pesisir Afrika Barat selama 240.000 tahun terakhir. Secara khusus mereka mempelajari isotop langka yang disebut thorium pada setiap lapisan untuk mengetahui seberapa cepat ia berakumulasi di dasar laut. Umum ke khusus. Perbandingan ya. Dulu dengan sekarang, dulu itu adalah gurun, sekarang gurun, dulunya bukan gurun. Jadi polanya perbandingan. Ya, coba yang kedua, apakah ini ilustrasi? Anda mungkin punya kenalan yang mengaku punya alergi makanan, namun sebuah studi terbaru mengungkapkan alergi makanan yang diklaim tersebut belum tentu benar. Studi terbaru menemukan bahwa 1 dari 10 orang AS terbukti mempunyai alergi makanan, tetapi yang mengaku punya alergi makanan 2 kali lipat lebih banyak. Ahli yang melakukan survei terhadap lebih dari 40.000 orang AS menemukan hanya sekitar 10% yang terbukti alergi terhadap suatu atau makanan. Ilustrasi ini, ilustrasi. Ini cocok. Jadi perbandingan dan ilustrasi. Perbedaan penggunaan bahasa pada terdapat kalimat perbandingan. Nah ini dibandingkan dahulu dengan sekarang ya. Pada saat ini tidak namun, nah ini kan perbandingan, namun itu kalimat perbandingan. Definitif menggunakan banyak istilah. Terdapat kalimat pertentangan. Coba ada pertentangan enggak ini? Anda mungkin punya kenalan yang mengaku pertentangan ya. Namun ya, studi baru menemukan bahwa AS memilih tetapi, nah, pertentangan tetapi. Ya, tapi ini kalimat pertentangan. Terdapat kalimat pertentangan. Kalimatnya juga pertentangan ya. Jadi yang A. Nomor 34. Bacalah teks ulasan berikut. Keunggulan teks cerita tersebut adalah menggambarkan latar yang sangat detail, kalimatnya komunikatif, sederhana, alur ceritanya runtut, perwatakan yang disampaikan pengarang sangat kuat. Coba. Pisang raja sereh ditanam di pojok kanan belakang kebun, sedangkan di sebelah kirinya ditanami ganyong, cabai rawit dan bayam petik berjajar di tengah kebun berselang-seling. Jalan pembatas batu memanjang di tengahnya. Pagar bambu belah setinggi betis membatasi tanaman dengan jalan tersebut. Wah, Bapak memang pekebun sejati, celoteh Gamal mengikuti Pak Pandu dengan antusias menerangkan perihal kebunnya. Ah tidak, saya hanya menanam lalu menyiramnya setiap saat, itu saja, kata Pak Pandu merendah. Penggunaan latar belakang detail dan gamblang. Penggambaran latar detail dan gamblang ini rasanya. Ya, kalimatnya komunikatif, sederhana, runtut dan mudah, asik diikuti. Pisang raja sereh ditanam di pojok kanan belakang kebunnya, sedangkan sebelah kirinya ini kan penggambaran latar detail dan gamblang. Sebelah kanan, sebelah kirinya cabai rawit,
berselang-seling, jalan pembatas batu memanjang, pagar bambu berbelah tinggi setinggi betis, detail ya dan gamblang. Kemudian bacalah kedua kutipan teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 35 dan 36 apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan. Disampaikan sebuah konflik, dimulai dari konflik, diawali dengan permunculan masalah, dikemudian penyelesaian, disampaikan perkenalan, dimulai ya ini mana diawali apa, konfliknya di mana, kita baca. Kong Jiman akan memberi makan ayam-ayamnya seperti biasa, ya tadi ya sudah kita baca. Kok nggak mau tahu lo cari pek ketemu, kata Kong Jiman. Disampaikan sebuah konflik, ya ini ya, dimulai dari sebuah konflik, diawali dengan disampaikan sebuah konflik, dimulai dari sebuah konflik, diawali dengan permunculan masalah. Ya, awal-awalnya adalah Kong Jiman memberi makan ayam-ayamnya, dimulai dari konflik, disampaikan sebuah konflik, diawali dengan permunculan masalah ini ya, dikemukakan sebuah penyelesaian. C rasanya, diawali dengan penurunan masalah. Coba, apakah benar? Saat itu aku sudah bulat untuk meninggalkan rumah. Jadi ini sudah ya. Aku merasa budeku sudah memperlakukan tidak adil antara aku dengan Warman, anak adik dari Bude, sedangkan aku anak adik dari Pak D. Setiap pulang aku wajib merumput untuk menghidupi 4 ekor kambing, sedangkan Warman boleh merumput, boleh tidak. Pak D dan Bude sampai sekarang belum dikaruniai anak, maka untuk jaga mereka ambil kami. Namun setelah aku pikir-pikir, aku kasihan Pak D, biarlah aku bertahan dengan kesabaran, mudah-mudahan ini semua kelak akan ada hikmahnya sendiri bagiku. Diawali sebuah permunculan masalah. Diawali dengan sebuah perkenalan, dikemukakan sebuah konflik. Penurunan. Kalau itu diawali dengan sebuah masalah ya. Dimulai dari sebuah permunculan masalah. Sebenarnya kayak solusi sih, bukan masalah, kayak resolusi ya. Disampaikan sebuah perkenalan, diawali dengan penurunan masalah. Diawali dengan muncul masalah. Ini penyelesaian jelas enggak? D. Dimulai dari sebuah konflik, disampaikan sebuah konflik, diawali dengan permunculan masalah. Disampaikan sebuah perkenalan jelas enggak? Dimulai dari sebuah permunculan masalah, diawali dengan penurunan masalah. Dimulai dengan permunculan masalah ini. Dimulai dari sebuah konflik, ini yang paling komplit ini, jawabannya B. Kalau penurunan rasanya enggak. Karena secara umum memang masalahnya turun, tapi tidak diawali dengan itu. Justru permunculan masalah di awalnya. Kayak resolusi awalnya malah sudah ya. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks cerita tersebut adalah penggunaan bahasa. Diselipkan kata-kata daerah menggunakan pasif, terdapat menggunakan kata-kata ganti orang. Terdapat kalimat kata ganti orang ya, mungkin ada nggak kata ganti orang? Kong Jiman, nggak ada ya Kong, nggak ada di sini nggak ada. Diselipkan kata-kata daerah tadi kelihatannya ada, ya. Kong nggak mau tahu, ini kan kata daerah. Lo cali pe ketemu. Nah, itu kan kata-kata daerah. Kemudian kata-kata baku yang kedua. Ya ini kan baku ini ya, Pak Deku, Budeku, ya ini baku ini. Oke. Ini kata-katanya baku semua ini. Dengan warduman. Setiap pulang aku wajib merumput untuk menghidupi. Oke. Merumput itu baku ya. Kalau ngarit itu maknanya nggak baku. Nomor 37, bacalah teks berikut. Komentar yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan salah satu penyakit kanker yang paling banyak diderita oleh kaum wanita. Tentu saja pria nggak punya
rahim. Di Indonesia, ya, setiap 1 jam satu wanita meninggal karena kanker serviks. Kanker ini karena adanya infeksi virus HPV. Setiap tahun ratusan ribu kasus HPV didiagnosis di dunia. Ribuan wanita meninggal karena kanker serviks. Mengingat fakta mengerikan ini, maka berbagai tindakan pencegahan pengobatan telah dibuat untuk mengatasi kanker serviks. Komentar yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah ternyata kanker serviks merupakan pembunuh yang menakutkan bagi kaum wanita. Mungkin Badan Kesehatan WHO seharusnya sudah menemukan obat pencegahannya. Bukan, kanker serviks merupakan kanker yang paling ditakuti wanita dibanding kanker-kanker lainnya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Masalah yang berhubungan dengan kanker serviks sebaiknya disosialisasikan sejak bangku sekolah. Ternyata kanker serviks merupakan pembunuh yang menakutkan bagi wanita. Nah, ini masalah yang berhubungan dengan kanker serviks sebaiknya ini adalah respon ya, komentar. Ini rasanya komentar terbaik. Ya. Kanker serviks atau kanker lain setiap tahun, mengingat fakta yang memberikan ini, maka berbagai tindakan pencegahan dan pengobatan telah dibuat. Nah, ini pencegahan dan pengobatan ini kan pencegahannya itu kan sejak sekolah diinformasikan. Bacalah kutipan teks cerpen berikut, kemudian kerjakan soal nomor 38 dan nomor 39. Ya. Pertanyaannya adalah bukti latar tempat pada kutipan teks ya, latar tempat, bukti watak tokoh yang masih memegang teguh adat istiadat. Oke. Dari salah satu sudut lapangan, nah ini latar tempat, jelas nomor 1. Sudut lapangan. Yang A ya, memegang teguh adat istiadat. Dari salah satu sudut lapangan terdengar sorak-sorai yang riuh, terasa sekali hura-hura diatur dengan komando, terasa sekali ada usaha lebih menonjolkan peran rombongan ronggeng dukuh paruk di antara rombongan kesenian lain. Di sisi panggung, Sukarya melirik rekannya Kertareja. Keduanya tidak paham akan ucapan pengantar acara, apalagi maknanya, tetapi setidaknya kedua orang dukuh paruk itu merasakan ada kejanggalan. Aku khawatir, Kang, kata Sukarya. Bagaimana? Jangan-jangan kita melakukan kesalahan. Pentas kali ini dilakukan menyimpang adat. Sampean mendengar ucapan pengantar acara tadi? Ya, jawab Kerja. Tapi bagaimana ya, kita di sini menjadi orang yang diatur. Aku dilarang mereka membakar dupa, Kang. Juga syarat-syarat lainnya. Wah, hatiku sungguh tidak nyaman. Nah, ini. Jadi ini memegang adat. Aku dilarang membakar dupa, Kang. Juga syarat-syarat lainnya. Wah, hatiku sungguh tidak nyaman. Artinya dia tidak nyaman kalau tidak memegang adatnya. Ya, jadi yang cocok adalah yang 4. Hatinya tidak nyaman. Artinya dia memegang teguh adat istiadat. Ya. Jangan-jangan kita melakukan kesalahan. Pentas ini dilakukan menyimpang adat. Sampai mendengar ucapan pengantar tadi ya. Tadi bagaimana ya, kita di sini menjadi orang yang diatur. Aku dilarang mereka membakar dupa, Kang. Juga syarat-syarat ini memegang teguh sebenarnya, tapi kan dilarang ya. Bacalah teks berikut. Saya masih ragu-ragu apa ya ini, apa jangan-jangan bukan ya. Aku khawatir, Bang, kata Sukarya. Bagaimana? Jangan-jangan kita melakukan kesalahan. Yang 4 lebih cocok. 40. Dulu komentar yang sesuai dengan isi teks cerita tersebut itu apa komentarnya? Dulu aku juga seperti kalian, senang bermain-main tegalan sambil mengembala kambing. Ya. Senang bermain di tegalan sambil mengembala kambing, kata Serindil. Tangannya sibuk membuat mainan baling-baling dari daun kelapa. Kakak juga pintar menangkap capung dengan getah nangka, tanya seorang anak. Ah, itu gampang, kalau mau dengan getah nangka mah bisa menangkap burung kedasi, jawab Serindil dengan gaya seorang ibu yang bijak. Ya, komentar yang sesuai. Sifat anak kecil selalu ingin tahu, mengenang masa kecil menyenangkan. Pada umumnya masa kecil semua anak sama, bermain dengan anak kecil mengingatkan masa kecilnya. Ini kelihatannya yang paling cocok. Dulu aku juga seperti kalian,
Sedang bermain-main di tegalan sambil mengembala kambing, kata Serintil, tangannya masih sibuk membuat. Nah ini, bermain dengan anak kecil mengingatkan masa kecilnya. Ini cocok ini, komentar. Ya. Dulu aku juga seperti kalian kan, ingat deh. Oke, nomor 41 sekarang. Nomor 41, perhatikan kalimat berikut. Kami sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa babi hutanlah yang melakukan ini semua. Padanan kata ragu-ragu adalah padanan kata ragu-ragu itu gamang. Ya, kami sudah tidak gamang lagi bahwa babi hutanlah yang melakukan ini semua. Ya, jadi gamang. Nomor 42, perhatikan teks berikut. Kami akan membawa kura-kura ini ke habitat aslinya, kata Bagas dan Bagus. Variasi kalimat adalah mereka mengatakan bahwa akan membawa kura-kura ke habitat ini benar. Mereka berkata Bagas dan Bagus ini jelas salah. Bagas dan Bagus berkata mereka akan jelas salah. Bagas dan Bagus berkata bahwa kami jelas salah. Harusnya ada petiannya kalau itu. Ya. Nomor 43. Perhatikan teks berikut. Bayam merah atau disebut juga bayam Cina merupakan salah satu tanaman bernilai ekonomis tinggi. Meskipun bayam merah memiliki rasa yang sama dengan bayam hijau, kandungan zat warnanya menjadikan manfaat bayam merah sebagai antioksidan lebih unggul. Walau disebut bayam merah, bayam jenis ini memiliki daun dan batang yang berwarna merah keunguan. Bayam merah ini dapat tumbuh di daerah beriklim panas yang banyak terpapar sinar matahari termasuk Indonesia. Peta konsep dari teks tersebut adalah bayam merah, ya. Harusnya bayam merah disebut ekonomis tinggi ya, bayam merah ekonomis tinggi. Meskipun bayam merah memiliki rasa yang sama, rasanya dengan itu kandungannya. Jadi manfaat tumbuh ya di daerah iklim panas ya. Pertama ekonomis tinggi, manfaat dan iklim panas itu. Bawang merah ekonomis, warna dan tumbuh. Oke. Ya, ekonomis, warna dan tumbuh. Ya, kandungan zat warna ya, oke. Tinggi ekonomis, tinggi ada. Ini ya, cocok yang D. Perhatikan grafik berikut. Teks yang sesuai dengan isi diagram. Di sini jumlah pembaca perpustakaan. Di sini adalah buku fiksi, buku non fiksi. Fiksinya lebih banyak ya. Ya, fiksinya semakin lama semakin naik. Ya, fiksi semakin lama semakin naik. Sedangkan non fiksinya fluktuatif. Ya, keadaan pembaca buku di perpustakaan Tunas Bangsa pada 4 bulan pertama di tahun pelajaran ini tidak menentu. Ada kalanya banyak seperti bulan September, Oktober, namun sedikit pada bulan Juli. September, Oktober, sedikit pada bulan Juli. Agustus juga banyak ya. Ini enggak cocok. Pembaca buku perpustakaan Tunas Bangsa lebih menyukai baca buku-buku fiksi. Ini cocok. Buku-buku fiksi di perpustakaan, buku-buku karangan pengarang terkenal. Sedangkan non fiksi dibaca hanya saat-saat tertentu saja. Misalnya ketika menghadapi ujian akhir semester. Mungkin sih, tapi kurang kuat. Jumlah membaca buku fiksi setiap bulannya terus meningkat sip. Ya. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober. Oktober paling tinggi. Oke. Benar. Ini berbeda dengan buku non fiksi yang bersifat fluktuatif. Pada bulan Agustus meningkat tetapi turun pada bulan berikutnya. Agustus meningkat ya. Nah, ini sip berarti ini. Yang C. Kita lanjutkan lagi, perhatikan data buku berikut. Teks ulasan yang sesuai dengan ada judulnya, ada pengarangnya, ada penerbitnya, ada kelemahannya, layout mudah lepas, tulisan terlalu kecil dan anak-anak, keunggulannya, perwajahan dilengkapi gambar berwarna. Oke. Buku berisi 34 halaman ini, buku berisi 34 cerita anak-anak, buku yang berjudul kumpulan cerita karakter mulia untuk anak. Ya, karakter mulia untuk anak. Memang pas sesuai dengan isinya, gambar dan huruf kulit buku mencolok bagus. Sayangnya tidak didukung gambar yang ada di dalam buku. Sayangnya apa kelemahan? Layout mudah lepas, tulisan terlalu kecil. Bukan. Buku ini menceritakan kehidupan anak-anak. Buku ini memang disajikan untuk mendidik anak. Karakter sayangnya buku ini tulis dengan huruf kecil. Ini benar. Namun gambar di kulit sangat bagus dengan warna biru mencolok. Ini juga termasuk gambar di dalamnya. Tetapi beberapa kali saja dibuka sudah mulai lepas. Saya ini cocok ini. Ya. Coba nomor 3.
Buku yang ditulis oleh seorang alumni jurusan komunikasi ini, apa benar alumni jurusan komunikasi, pengarang Enda, penerbit Grup Genta, kelemahan misalnya ada cerita mengisahkan sebulan anak mengejar layang-layang putus, kemudian simpel dan mudah dipahami, namun sayangnya beberapa halaman nurunnya ditambah lagi dengan ini nggak sesuai dengan yang di atas. Ciri khas dari buku anak-anak menonjolkan gambar arwahnya sudah berhasil pada buku ini hampir baik dalam nomor, tapi tentu menarik untuk anak. Bagiku di sini cerita menurut kehidupan anak-anak walaupun ada sedikit dewasa. Enggak. Jadi yang tadi yang paling cocok yang B. Kita tadi nomor berapa? Tadi nomor 45. Panjang 45 itu ya. Sekarang nomor 46. Perhatikan teks cerita berikut. Variasi teks tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, dia sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Persoalannya ketika di SMA dia pernah berdebat dengan Pak Karjo, yai kampung itu, masalah surga dan neraka. Ya, Wak, bisakah kita merasakan surga atau neraka di dunia ini? Tanya Salman kepada Pak Karjo suatu hari pada maghrib. Waduh, kamu nanya yang enggak aja, jelas enggak bisa, kata Pak Karjo. Pendapat mereka terus berkembang. Dari sebuah pertanyaan tersebut, Salman berpendapat bahwa surga itu kebahagiaan sejati. Pak Karjo menganggapnya surga itu bangunan Mekah yang luar biasa, yang fasilitas di dalamnya super lengkap, dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang mati. Variasinya sekarang, variasi teks. Mereka sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Persoalannya ketika mereka SMA, mereka pernah berdebat dengan Pak Karjo, Kiai kampung itu masalah surga dan neraka. Wak, bisakah kami merasakan surga dan neraka ini? Ini memang dua orang. Dia sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Persoalannya ketika dia SMA, dia pernah berdebat dengan Pak Karjo. Ini kok mereka ya? Mungkin bukan. Tapi Salman sudah lama meninggalkan kampung halamanku. Persoalannya ketika aku SMA, dia pernah berdebat dengan Pak Karjo. Karena ini kampung itu masalah surga dan neraka. Wak, bisakah kami? Waduh, kamu enggak. Salman, Wak Karjo menganggap ini sudut pandang aku sekarang. Ini cocok ini. Jadi yang tadi sudut pandang orang ketiga, ya. Dengan ini sudut pandang aku, ya, orang pertama. Jadi ceritanya tetap sudut pandangnya berbeda, sudut pandang berbeda. Oke. Jadi yang B. Coba yang C. Aku sudah lama meninggalkan kampung halamanku. Percaya ketika aku SMA, aku pernah berdebat dengan Pak Karjo, kiai kampung itu, masalah surga dan neraka. Pak, ini kelihatan cocok ya, orang pertama yang ngomong. Dia sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Ya. Jadi, ini lebih cocok. Dia sudah lama meninggalkan kampung halamanku. Berarti kan bukan halamannya, belum tentu halamannya. Kampung halamannya ini mungkin ada yang lebih cocok. Ini lebih cocok ini. Aku sudah lama meninggalkan kampung halamanku. Perjalanannya ketika aku SMA, aku pernah berdebat dengan Pak Karjo, kiai kampung itu masalah surga dan negara. Pak, bisakah kita merasakan surga? Waduh, kamu nanya perdebatan terus. Pak Karjo biasanya varitas super. Aku sudah lama meninggalkan kampung halamanku. Ini orang pertama yang ngomong. Lebih cocok ini. Kamu sudah lama meninggalkan kampung halamanmu. Persoalannya ketika aku SMA, jelas enggak. Ya. Salman sudah lama meninggalkan kampung halamanku. Dia sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Persoalannya ketika SMA, dia pernah berdebat dengan Pak Karjo, kiai kampung itu. Ini kiai kampung itunya enggak cocok yang ini. Ya, kiai kampung itu. Ya, kiai kampungku seharusnya ya. Kiai kampung itu yang enggak cocok. Jadi tetap B. 47. Perhatikan kalimat berikut. Para hadirin mempersilahkan mencari tempat duduk sesuai dengan nomornya. Perbaikan kata dipersilahkan. Para hadirin dipersilahkan mencari tempat duduk sesuai dengan nomornya. Hadirin, nggak usah para ya. Hadirin dipersilahkan mencari tempat duduk sesuai dengan nomor. Ini enggak. Hadirin dipersilahkan mencari tempat duduk dengan nomornya. Enggak ya. Sesuai dengan nomor. Oke. Nomor 8. Para hadirin dipersilakan mencari tempat duduk dengan nomornya. Sesuai nomor ya, yang A ya. 48. Perhatikan teks berikut. Alasan ketidakpaduan teks tersebut.
Ya, terdapat kalimat yang tidak padu, hal yang dibicarakan ganti-ganti, penggunaan konjungsi yang tidak tepat, kalimatnya tidak terdapat subjek. Oke. Hal yang satu ini sering kali sulit kita lakukan. Kita sering kali tidak mau mengakui kelemahan kita. Kelemahan akan mengganggu dalam pergaulan. Nah, ini nggak cocok, ini nggak sesuai. Kita sering kali mengandalkan penilaian orang lain semata terhadap kelemahan kita. Padahal jika kita jujur, diri kita sendirilah yang lebih tahu kelemahan kita. Kelemahan akan mengganggu dalam pergaulan, ini kalimat nggak cocok ini. Terdapat kalimat yang tidak padu. Oke, 49. Perhatikan kalimat berikut. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah atau PR bahasa Indonesia di kontrakan Gunensah. Alasan ketidaktepatan penulisan kata pada kalimat tersebut adalah mereka mengerjakan pekerjaan rumah atau PR bahasa Indonesia di kontrakan. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata pada kalimat. Kata dikontrakan menunjukkan menunjukkan tempat ditulis terpisah. Dikontrakan. Ini. Seharusnya di terus kontrakan. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah bahasa bahasa Indonesia di kontrakan. Enggak. Di kontrakan Gunensah. Terpisah menunjukkan tempat kok ya. Kata PR sudah umum, tak perlu dituliskan lengkapnya. Alasan ketidaktepatan, mereka mengerjakan pekerjaan rumah PR dalam bahasa Indonesia. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah bahasa Indonesia di kontrakan Gunensah. Enggak salah sih. Alasan ketidaktepatan. Jadi di sini apa? Enggak salah. Bukannya enggak tepat, enggak apa-apa. Netral, ditulis boleh, enggak tulis boleh. Kata berkepanjangan dari singkatan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Bahasa bukan menunjukkan judul yang ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Bahasa bukan menunjukkan judul. Nah, ini rasanya dikontrakan. Harusnya dipisah, dikontrakan. Gunensah. Perhatikan kalimat berikut. Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah koma tidak digunakan di depan konjungsi dan. Setiap pagi, nah ini nggak cocok. Setiap pagi kami selalu melihat Kong Sanip menjemur sarung, bantal, dan kasurnya. Jadi ini titik komanya nggak cocok. Titik koma yang digunakan untuk pemberian yang tertulis huruf ke bawah. Titik koma digunakan apabila terdapat urutan koma tidak diperlukan di depan konjungsi. Ini tidak, tinggal ini. Titik koma hanya digunakan untuk pemberian yang ditulis berurut ke bawah. Titik koma digunakan, coba penggunaan titik koma seperti apa sih? Penggunaan titik koma. Ini perlu saya cari ya. Penggunaan titik koma. Untuk apa saja, biar kita enak. Tanda titik koma. Titik koma mana ya? Titik koma. Oh, tanda koma saja itu. Tanda koma titik 2 titik tanda koma, tanda titik koma, benar ini. Titik 2. Ini titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Malam makin larut, titik koma kami belum selesai juga, setara. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tamannya di kebun, ibu sibuk kerja dapur. Oke, yang sebanding intinya ya. Memisahkan kalimat setara, memisahkan bagian kalimat yang sejenis setara. Jadi sini
hanya digunakan untuk pemberian ini ke bawah ini salah, alasannya salah ya. Titik koma digunakan apabila terdapat urutan kalimat dalam majemuk. Ya, majemuk tapi setara ya. Jadi C, titik komanya nggak cocok. Setiap pagi kami selalu melihat Kong Sanip menjemur, nggak cocok. Setiap pagi, setiap siang mungkin ya gitu ya. Setiap pagi, setiap matahari terbit, lah itu baru titik koma ya. Ini nggak cocok, bukan enggak apa ya. Menjemur sarung, kami selalu melihat menjemur koma tidak digunakan pada pemberian. Ini tidak digunakan di depan konjungsi dan ini benar kok. Ya, jadi yang C. Oke, ini sudah 50 soal kita bahas. Semoga pembahasan ini akan bermanfaat buat kalian untuk persiapan UNBK ya. Semoga sukses. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.